kita sedang memasuki alam yang lembut, alam malakut, alam jabarut, ketika meniti ke dalam diri, semakin dalam kita meniti, semakin dalam kita masuk, semakin memasuki kelembutan yang ada dalam diri kita sendiri, semua kekasaran kita akan sirna. Jadi tidak usah cerita kepada saya, ketika saya meniti ke dalam diri, saya menemukan ini dan itu. Tidak usah. Karena ciri orang yang sudah tercerahkan justru dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dia temukan. Dan saat kita sudah memasuki yang terdalam dari diri kita, lalu kita menemukan yang tidak bisa kita temukan. Dan kita tidak bisa pergi dari situ, hanya berdenyut, bergetar di situ saja. Hasilnya kelihatan. Kapasitas mencintai melebar, kelembutan kita pun semakin memancar. Jadi sesekali kita harus mengukur. Sesekali kita harus bertanya kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang sering berinteraksi dengan kita. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan pikiran saya? Bagaimana dengan kata-kata saya? Bagaimana dengan keberadaan saya? Karena tidak bisa kita mengukur keberhasilan kita dengan diri kita sendiri. Instrumen yang paling tepat untuk mengukur kita adalah orang lain. Dan sesekali kita harus jujur dan bertanya pada siapapun untuk menanyakan kualitas kita. Setahun yang lalu, tanya dia, bagaimana kualitas saya? Setahun kemudian, tanya dia, bagaimana kualitas saya? Sekalipun mereka tidak bisa menjawab dengan kata-kata karena keterbatasan kata-katanya, tapi rasa tidak bisa dibohongi. Rasa tidak bisa dibohongi. Para sahabat, hidup ini sesungguhnya adalah perjalanan yang akan mengakibatkan kita mengalami keterpisahan untuk memenuhi kemanunggalan. Sekali lagi, hidup ini adalah perjalanan untuk mengalami keterpisahan. Karena lewat keterpisahan itulah kita akan bisa menunggal. Kemanunggalan tidak akan terjadi dengan sesuatu kalau kita belum bisa berpisah dengan sesuatu. Jadi aneh. Kita ingin pulang kepada Allah, ingin bertauhid bersama Allah, ingin menyatu dengan Allah, ingin menunggal kepada Allah. Tetapi yang kita lakukan setiap saat adalah membangun kemelekatan dengan yang selainnya. Tetapi semesta punya mekanisme sendiri untuk memaksa kita. Untuk memaksa kita agar mengalami keterpisahan itu. Dan itu cinta kasihnya Allah. Tapi kita sering kerap kali tidak siap saat dipisahkan dengan sesuatu selain Allah. Dan kita menganggap itu adalah musibah. Terus saja setiap saat kita membuat judul-judul baru. Begitu ada yang tidak kita suka terjadi pada diri kita, diberi judul musibah. Begitu ada yang suka terjadi pada kita, kita sebut itu adalah berkah. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Bikin judul terus. Cobalah kita sadar. Allah saja dulu tidak punya nama. Kita saja semua dulu tidak punya nama. Nama itu diberikan oleh orang tua kita supaya tidak sulit memanggil kita. Jadi harusnya tidak ada nama juga nggak apa-apa. Apa artinya sebuah nama? Jadi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya setiap kata-kata itu ciptaan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kata-kata. Kata-kata hanya diciptakan oleh manusia untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasa. Untuk mengkomunikasikan apa yang dia pahami agar orang lain paham dan ikut merasakan. Tetapi kata-kata sebaik apapun tidak akan pernah berhasil membuat orang lain bisa merasakan yang kita rasakan. Hanya pengantar awal saja. Apakah kita mau menyerahkan diri pada semesta untuk mengalami keterpisahan agar kita manunggal bersama Allah? Itulah kelas spiritual. Di dalam kelas spiritual itu umumnya orang-orang yang telah dipaksa oleh semesta untuk mengalami keterpisahan. Agar dia manunggal kembali bersama Allah, kembali pada jati dirinya.
Setelah bangkrut semuanya, setelah tidak ada yang diharapkan lagi dari semuanya, setelah mentok semuanya, baru pulang kepada Allah. Tapi nggak apa-apa, segitu juga kan masih pulang. Daripada nggak pulang-pulang. Tetapi apa harus nunggu dipaksa untuk mengalami keterpisahan? Para sahabat, ada yang mendawamkan wudhu. Tapi wudhunya itu cuma sekedar membasah wajah, mengusap rambut, membasah tangan, dan membasah kaki. Dan bangganya luar biasa, merasa diri paling soleh. Karena setiap kali dia batal wudhu dalam versi dia langsung ambil air wudhu. Dan merasa sudah wudhu. Padahal wudhu dengan sholat itu, kalau kita lihat etimologi bahasanya sangat sederhana. Wudhu itu artinya berpisah. Sholat itu artinya bersatu. Itu saja. Jadi kalau sholat diartikan sembahyang, dan sholat diartikan menyembah Tuhan, ya yang namanya menyembah. Yang menyembah dengan yang disembah, pasti masih ada jarak dong. Dan sepanjang masih ada jarak, ilusi keterpisahan masih akan dirasakan. Itu yang menyebabkan cemas, khawatir, takut masih tetap saja melanda dirinya. Padahal ceritanya sudah sholat. Jadi kalau kita kembalikan pada akar kata wudhu yang artinya adalah berpisah, dan sholat artinya adalah manunggal, bersatu. Dan hanya orang yang berhasil wudhu yang akan bisa manunggal. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menciptakan mekanisme wudhu ala Allah. Yang hartanya banyak membuat dia jadi sombong dan melekat pada hartanya, diwudukan oleh Allah. Diambil. Ya tangannya banyak. Begitu diambil oleh Allah, kita kasih judul. Judulnya bangkrut. Dari mana judul itu? Ya dari kamu, kata Allah. Sebetulnya cinta kasih Allah tadinya diwudukan kita, dipisahkan kemelekatannya, karena Allah tuh rindu supaya kamu pulang. Karena ditunggu oleh Allah nggak pulang-pulang, ya sudah, mainannya diambil. Sebelum ini nih ada yang datang sama saya. Ada yang cerita anaknya meninggal, ada yang cerita istrinya meninggal, ada yang cerita suaminya meninggal, ada yang cerita ibu bapaknya meninggal. Dan saya biarkan bercerita. Tapi saya hanya melihat ada substansi kepedihan, emosi yang sedang dia bangun dalam dirinya, menjadi tubuh baru dia. Masih terlihat di situ ada ketidakrelaan, karena semua merasa miliknya. Lebih aneh lagi, merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan miliknya. Tapi karena tidak sadar, ya seperti itu. Tambah lagi embel-embel lain. Allah tidak adil, kayak. Allah tidak sayang, kayak. Macam-macam. Karena yang disebut Allah sayang bagi orang yang versi ini nih, kalau Allah ngikutin keinginan dia walaupun bahaya. Kan itu. Begitu ada orang celaka, ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup dibilangnya ditolong Allah. Memang yang mati tidak disebutkan tidak ditolong Allah sih, tetapi kan secara implisit dalam pemikiran dia itu yang hidup ditolong Allah, yang meninggal itu seakan-akan Allah nggak hadir di situ kan, betul? Biasanya kan suka digede-gedekan. Begitu ada musola kecil, tidak kelewati banjir, langsung digede-gedekan. Tuh lihat musola, ditolong Allah. Karena sampai hari ini banjir gede, gak bisa nyentuh tuh musola itu. Ya memang musolanya di tempat tinggi.
Bahkan pelajaran sains yang diajarkan sejak kecil dinegasikan semua, dibutakan semua demi untuk memenuhi selera. Karena dia sedang terjebak dualitas. Yang kebanjiran tidak ditolong Allah, yang tidak kebanjiran ditolong Allah. Kan kita juga suka begitu kalau ngomong, betul nggak? Alhamdulillah Allah sayang sama saya. Orang lain mau pada kena Omikron, saya enggak. Jadi seakan-akan kita sedang mengatakan orang yang kena Omikron Allah nggak hadir di sana. Pertanyaannya, adakah di semesta ini satu peristiwa yang tidak hadir beliau di sana? Itu yang namanya syirik. Itu yang namanya dosa tak terampunkan sebetulnya. Bukan menyembah patung. Saya baru sebelum kesini ini barusan ada diskusi dulu di rumah saya. Ada sebuah masjid, nggak punya sumur, nggak punya sumber air. Beberapa hari yang lalu datang ke rumah saya, minta tolong. Pertanyaannya kenapa ke saya? Ya udah, akhirnya saya bikin aja surat edaran. Nih tolong temui si A, si B, si C, si D, teman-teman saya di kampus lah, yang rumahnya dekat saya. Alhamdulillah itu terkumpullah 10.500.000. 600 lah sebetulnya. Gitu. Datang tuh panitia ke rumah. Alhamdulillah Pak, udah terkumpul 10.500.000. Saya tanya, cukup nih buat bikin sumur? Kurang Pak. Kurang berapa? Kurang 1 juta. Oke. Bikin aja dulu sumurnya, ntar kurangnya gampang. Yang penting udah jalan. Di sini tuh ya, kalau ada orang bohong itu, mohon maaf saya bukan dukun sakti. Tapi kalau ada orang bohong tuh di sini tuh, makin kita sering mendengarkan suara kebenaran dari dalam, itu ada yang ngasih tahu itu, bohong katanya, bohong katanya. Tapi saya kan nggak bisa bicara nuduh-nuduh orang seenaknya. Ya udah, dari pagi sebelum vaksin itu, saya mampir dulu ke situ. Ada yang dorong, mampir tanya gitu loh. Aduh, tersiksa di sini itu. Karena saya nggak mau sebetulnya tahu kebohongan orang. Biar karena itu kan urusan dia dengan dirinya sendiri. Ngapain saya mesti tahu gitu. Gitu saya tanya, berapa bikin sumur? 8 juta Pak. Bentar. 8 juta tuh ongkosnya aja. Atos ada yang naon? Atos dengan pompanya, dengan paralon. Ya udah. Bener nih, cukup segitu. Atas Pak, cukup. Kantonan dia mau kamu masjid. Nih. Jadi kejujuran ada sih pada tukang gali ini. Daripada yang peci-peci tadi yang datang. Kan saya nggak boleh kesel. Tapi saya prihatin di sini. Azannya, luar biasa dia kalau azan. Suaranya melengking. Ngajinya keren. Nyembah Tuhannya rajin. Tepat waktu. Tapi Tuhan yang dia sembah setiap satu dia bohongi oleh dia sendiri. Betul? Ini fakta. Jadi kesadaran lagi-lagi tidak muncul di situ. Ulangi lagi. Apa sholat tadi? Menyatu. Wudu berpisah. Jadi wudu secara syar'i ya memang yang pakai air setiap waktu sholat. Saya tidak anti itu, saya juga masih wudu kok. Kalau nggak wudu ya wajah saya tidak akan seperti ini. Tapi wudu yang sebenarnya itu sebetulnya adalah memisahkan segala kemelekatan kita, memisahkan segala ikatan, bonding kita. Karena kita tidak akan pernah bisa mencapai alam-alam yang tinggi, menyatu dengan kesadaran puncak kita yang namanya Sidra Al-Muntaha, sepanjang kita belum wudunya sempurna. Jadi tidak usah diwudukan oleh Allah, dipaksa harus berpisah dengan segala kemelekatan kita. Sudahlah, lepaskan aja.
Kambing yang nurut, setelah diikat nurut, itu nggak sakit kan lehernya kalau ngikut si pemilik kambingnya. Yang nggak nurut kan dipaksa, betul nggak? Makanya saya baru tahu kenapa leluhur kita dulu di pesantren para ulama pakai sorban. Saya pernah tanya itu, ya, seorang ulama yang saya percaya keilmuannya. Kenapa saya bilang, Pak Yai jarang pakai sorban? Yang lain tuh kan gaya tuh kalau pakai sorban. Luar biasa, warna-warni. Dia bilang, saya pakai sorban kalau saya nggak nurut sama Allah katanya. Saya ikat kepala saya tuntun oleh saya sendiri. Oh, itu fungsinya sorban gitu. Jadi sorban itu buat ngikat kepala kita saat kita nggak nurut sama Allah. Para sahabat, kenapa saya awali pembicaraan ini dengan kemanunggalan? Kenapa saya awali pembicaraannya dengan penyatuan? Saya mau berbagi pengalaman sedikit. Karena begitu kita mengalami penyatuan, kemanunggalan dengan pemilik semesta raya ini, kita ini akan berubah menjadi alam semesta itu sendiri. Paham? Begitu tetes air ini sudah mengalir dan sampai di samudra, di laut, dia bukan tetes lagi. Dia menjadi samudra itu sendiri. Kalau masih cerita keluhan, kesusahan, kekhawatiran, tidak siap dengan segala kontradiksi, itu sebetulnya karena kalian masih terjebak dalam ilusi keterpisahan. Masih tetes air yang ada di sungai itu, masih mengalir itu. Masih Isra itu, belum Mi'raj. Belum nyampe. Belum balik. Dalam sebuah kelas coaching kemarin saya tanya, balik itu apa ibu, bapak? Cukup umur katanya. Wih, luar biasa. Dari mana bapak ibu tahu? Kan kami diajarinya begitu. Luar biasa. Kalau cukup umur, umurnya berapa? Saya tanya lagi. 7 tahun katanya. Kalian umurnya berapa sekarang? 57, ayah. 63, 73. Memangnya kalian sudah pada dewasa gitu? Balik itu bahasa Arab, artinya sampai. Balag kok, balik. Coba belajar etimologi sedikit ya. Balik itu artinya apa? Sampai. Makanya sholat itu kewajiban bagi yang sudah balik. Yang sudah sampai. Makanya Nabi Muhammad kan tidak mi'raj, tidak sholat dulu, mi'raj dulu. Baru sholat. Balik dulu, balag dulu, sampai dulu. Tahu dulu siapa yang mau disembah, baru nyembah. Aduh. Udah dikasih contohnya begitu, nggak ngerti-ngerti. Nabi Musa tuh diundang dulu di Al-Muqaddas itu. Ya Musa, kini kamu sedang berada di Al-Muqaddas itu. Lepaskan kedua terompahmu. Gitu kata Allah. Diundang oleh Allah memasuki Al-Muqaddas itu. Tempat suci nan tua. Begitu sudah diundang oleh Allah, lalu Allah berbicara kepada Musa, langsung bicaranya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhanmu Musa. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi di Quran surat Toha aja jelas, Nabi Musa aja diperintahkan sholat. Setelah Nabi Musa berkenalan dulu dong dengan yang mau disembah dalam sholatnya. Makanya sholatnya jadi manunggal. Itu. Apa pesan saya? Pesan saya yang pertama, sadari bahwa di dalam kolbu itu ada lilin yang bisa kita nyalakan. Gitu.
Percaya apa tidak? Dalam kalbu kalian itu ada lilin yang harus kalian nyalakan. Kapan? Sekarang. Di sini. Saat ini. Dan begitu lilin itu dinyalakan, maka seluruh kekosongan pada jiwamu akan terisi. Itu yang menyebabkan kita tidak akan terjebak oleh kehampaan lagi. Makanya banyak yang cerita sama saya, ayah kok sekarang saya merasa banyak uang juga, damai rasanya. Iya, saya bilang, dulu kamu banyak uang juga, cuman mengalami kehampaan. Karena jiwamu saat itu kosong. Ada lilin di kalbumu, tapi kamu saat itu belum tahu cara menyalakannya. Sekarang kamu sudah tahu cara menyalakannya. Karena kamu sudah ketemu dengan minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Yang bukan dari timur, bukan dari barat. Yang minyaknya sudah bercahaya walaupun tidak disentuh api. Dan kamu sudah tahu cara untuk menyalakannya. Begitu menyala, cahaya menyinari seluruh kegelapan dalam ruang batinmu. Dan seluruh kehampaan akan ditiadakan dengan cahaya yang menyala itu. Itu sebabnya para sahabat. Cinta itu bisa mengubah kekerasan menjadi kelembutan. Cinta itu bisa mengubah orang-orang yang tidak punya pendirian jadi teguh pendirian. Cinta itu bisa mengubah seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Cinta itu bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Cinta itu bisa mengubah ruang sempit menjadi luas. Makanya bagi seorang pecinta, duri saja bisa menjadi mawar. Bagi seorang pecinta, cuka yang asam pun bisa menjadi anggur yang segar. Begitu kata Rumi. Ini Rumi sedang cerita pengalaman pribadinya. Makanya kata-kata beliau itu kan dalam Masnawi itu sangat luar biasa. Makanya kata-kata Rumi tidak akan bisa dipahami oleh orang biasa. Ya, apalagi yang belajar puisi gitu kemudian baca Masnawinya Rumi, nggak akan ngerti. Karena di situ ada pengalaman yang harus dialami. Begitu kita bisa menemukan rumah Tuhan pada diri kita. Begitu kita sudah menemukan rumah Tuhan yang ada dalam diri kita. Begitu kita sudah bisa membukanya. Begitu kita sudah bisa berkunjung ke dalamnya. Apa yang akan terjadi? Maka kita akan menemukan bahwa kalbu kita itu jauh lebih megah daripada singgasana dia. Karena kalbu itu adalah singgasananya itu sendiri. Itulah aras tuh di situ. Ya. Cerita aras, tapi selama ini nggak ngerti aras tuh selalu aja di sana, jauh banget. Coba lihat saya semua. Ingat sama orang tua sekarang? Ingat apa tidak? Ingat. Di mana ingat sama orang tua? Di sini? Di sini? Atau di sini? Karena perutnya gede. Mengingat itu kan di sini. Di mana mengingat? Di sini, kerasa itu di sini. Jelas bukan di sini. Bukan di sini juga, bukan di dada kiri, bukan. Mengingat itu di sini. Quran mengatakan tempat kamu mengingat, itulah yang disebut dengan Masy'aril Haram. Aras yang suci. Ingat apa saja. Apalagi tempat mengingat Allah. Fa'iza afattum min arafa fazkurullah. Gitu. Indal masy'aril haram. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah. Indal masy'aril haram. Di aras yang suci. Jadi apa kalau gitu aras? Aras adalah tempat mengingat Allah. Jauh apa dekat? Ulangi. Ini bahasa Quran loh, bukan bahasa tafsir, bahasa Quran. Faiza afattu min Arafah fazkurullah indal masy'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalanmu, padang Arafah. Di mana padang Arafah? Loh, kan Allahnya juga bersamamu. Lebih dekat daripada uratna di lehermu. Kok padang Arafahnya jauh? Yang padang Arafah ya bersamamu juga.
Makanya mengenal Allah jangan keluar dari dirimu. Makin jauh dari dirimu, makin tersesat dari Tuhan. Apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalanmu, sudah kenal pada dia, sudah jumpa dengan dia, apa berikutnya? Fazkurullah, ingatlah dia. Indal masyaril haram, mengingatnya di aras yang suci. Selama ini tidak diterjemahkan Mas'aril Haram, Mas'aril Haram saja. Para sahabat, singa itu kelihatan tampan pada saat dia sedang memburu buruannya. Betul nggak? Coba kalau singa lagi memburu buruannya, gagah banget singa. Lari. Personal genius zone-nya itu kelihatan. PGZ-nya itu kelihatan. Ya. Kenapa? Karena memang dia itu kalau sedang berburu senang. Pernah nanya gak singa lagi berburu? Saya pernah nanya, senang tuh. Karena memang dia itu memang takdirnya buat berburu. Makanya saat dia menemukan buruan dia lari kencang, luar biasa, senang. Karena memang jeniusnya singa itu ketika berburu. Jeniusnya ikan itu ketika sedang berenang loh. Jeniusnya monyet itu ketika sedang memanjat. Makanya semua makhluk di semesta ini sebetulnya jenius. Cuma ini salah didik. Ikan sudah jeniusnya berenang disuruh memanjat, ya idiot. Nah itulah sebetulnya problem orang tua umumnya di Indonesia hari ini. Ya, makanya izinkan hari ini saya mau berbicara sedikit tentang itu. Pada punya anak semuanya? Oke. Yang punya. Yang belum ntar juga punya. Ada satu riset yang menyatakan bahwa DNA orang tua dengan DNA anak itu walaupun ada kemiripan tapi tetap tidak sejalan. Jadi artinya cara orang tua itu mendidik anak itu tergantung sudut pandang orang tua terhadap anak. Lihat saya semuanya. Cara kita memperlakukan sesuatu itu tergantung sudut pandang kita pada sesuatu itu. Setuju nggak? Sepakat menurut itu? Karena cara kita memandang sesuatu itu sangat bergantung kepada cara kita memperlakukan sesuatu itu sangat bergantung kepada cara kita memandang sesuatu itu. Oke, saya mau kasih sedikit hasil kajian ini. Saya mau nanya Bapak Ibu, memandang anak kita itu seperti apa sih? Ini ada hasil riset, sama nggak? Orang tua yang memandang anaknya sebagai kepanjangan dia, maka dia akan menuntut anaknya supaya sama dengan dia. Ini orang-orang tua nih yang suka-suka nuntut anaknya harus sama dengan dia, karena dia memandang anaknya itu kepanjangan dia. Kalau ibu bapaknya dokter, anaknya harus dokter. Ibu bapaknya ilmuwan, anaknya harus ilmuwan. Saya pernah jadi wali kelas seorang anak yang ibu bapaknya ilmuwan. Kebetulan itu dosen saya waktu saya ambil magister. Jadi ibu bapaknya dosen saya waktu saya ambil master. Nah anaknya itu sekolah di sekolah wali kelasnya saya. Gitu. Fisikanya 3. Ngulang lagi tahun depan fisika 3 lagi. Dan 3 itu sebetulnya angka paling sopan dari saya. Sebetulnya 1. Cuman 1, 2, dan 3 kan sama-sama mati. Makanya saya upgrade 2. Jadi 3 kan sama-sama mati. Tapi itu lebih sopan daripada 1. Aslinya 1. Jadi suatu saat dia ketemu saya. Begitu ketemu saya. Loh Anda di sini katanya. Kan tahu kalau saya ini mahasiswanya beliau di Pasca. Iya Pak, saya kan wali kelasnya anak Bapak. Gitu.
Dan anak bapak ini 2 tahun Pak, gak naik kelas. Jadi anaknya ini dipaksa harus belajar fisika, matematika, padahal keahliannya seni. Kalau ada acara rame-rame di sekolah, yang namanya bikin apa itu panggung, terus dia hias sedemikian, keren lah kalau buatan dia. Tapi nggak naik kelas. Jadi begitu disuruh ngerjakan fisika, kelihatan sekali stres, tidak bahagia. Tapi dia sedang menjadi kepanjangan ibu bapaknya. Ibu bapaknya ilmuwan, anaknya harus jadi ilmuwan. Ini penting sekali untuk kita kaji nih hari ini. Jadi sudut pandang kita pada anak akan memperlakukan anak sesuai dengan sudut pandang kita. Begitu kita memandang anak sebagai kepanjangan tangan kita, maka kita akan menuntut anak supaya anak kita seperti kita. Setuju? Oleh karena itu saya terheran-heran kemarin. Begitu di kelas kesehatan holistik saya disuruh untuk berbicara, banyak sekali mohon maaf, konflik di keluarga yang berasal dari salah sudut pandang orang tua terhadap anak. Dan orang tua memaksa agar anaknya harus seperti dia, harus sama persis seperti dia. Dia lupa kalau anak adalah tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dia lupa kalau anak ini adalah tamu kehormatan yang dititipkan kepada kita bukan untuk menjadi kita, tetapi untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, terus apa kaitannya dengan yang saya kaji dari awal tadi? Nanti saya satukan. Tapi kita teruskan dulu. Itu statement yang pertama. Ada orang tua yang memandang anaknya itu sebagai kompensasi. Tahu kompensasi? Kompensasi itu pelarian. Makanya sepanjang orang tua menganggap anaknya sebagai kompensasi, pelarian, maka orang tua yang semacam itu akan menuntut anaknya untuk memenuhi dan menutupi kekurangan orang tuanya. Kompensasi itu biasanya lari dari sesuatu karena dia punya kekurangan. Karena dia punya kekurangan di sisi itu, dia tuntut anaknya supaya anaknya ini mampu memenuhi kekurangan dia. Boleh begitu? Boleh begitu? Boleh aja, gak apa-apa, tidak ada yang salah. Tapi lihat hasilnya seperti apa. Nah, saya akan simpulkan nanti. Yang ketiga dulu. Ada anak dipandang oleh orang tuanya sebagai beban hidup. Ada tuh orang tua yang menganggap anaknya itu beban. Beban hidup. Dihitung terus Anak 2, anak 3, anak 4, anak 5. Udah gak percaya lagi. Setiap anak itu mau bawa rezeki gak percaya lagi. Pokoknya banyak anak pasti susah lah gitu. Dan itu terjadi pada keluarga saya, alhamdulillah. Saya punya orang tua yang tidak seperti itu. Bapak saya cuma seorang pegawai perkebunan. Yang gajinya itu gaji harian, paling mewah mingguan. Kalau kerja dapat duit, kalau tidak kerja ya nggak dapat duit. Di perkebunan teh. Tapi anaknya mewah 11. Dan saya anak ke-7. Anak pertama dibeliin mainan. Anak yang kedua ada bekas mainan anak pertama. Anak ketiga masih ada beritanya nyampe. Kalau anak pertama pernah dibeliin mainan. Anak ke-7 beritanya udah gak nyampe. Tapi kami 11 bersaudara, alhamdulillah hidup berkah. Dan saya jarang sekali mendengar kata-kata negatif dari orang tua saya. Selalu aja kata-kata itu positif. Dan saya bersyukur orang tua saya tidak memotret saya harus seperti beliau. Karena tinggal di perkebunan teh, hampir semua tetangga kami, anak-anaknya sampai sekarang kerja di perkebunan teh. Dia begitu dewasa, ya sudah anaknya diajak untuk bekerja di situ. Nah itu namanya anak kepanjangan tangan orang tuanya. Dan orang tua saya tidak begitu, tidak seperti itu. Kami diberi kebebasan untuk memilih. Orang tua saya tidak sekolah. Dan saya begitu bicara sekolah, mendukung walaupun tidak ngasih duit. Nggak ada duitnya. Ya kalau mau sekolah, ya sekolah aja gitu. Semudah itu bicaranya. Kalau kamu mau sekolah, ya sekolah aja. Kalau mau makan, ya makan aja. Itu orang tua saya. Jadi kalau mau makan, ya makan aja. Gimana caranya? Ya sudah. Ya. Saya punya kail satu aja itu udah selalu disimpan rapi itu, jangan sampai hilang.
Karena itu kan buat saya ngambil ikan belut, saya ngambil ikan lele. Itu. Kalau mau makan, ya makan aja. Tapi semua itu telah mengajarkan kami menjadi mandiri. Karena beliau tidak pernah intervensi. Jadi walaupun sekarang sedang rame-ramenya dibicarakan tentang bagaimana proses orang tua mendidik anak, orang tua saya belum baca hasil riset-riset seperti itu, tapi sudah memperlakukan kami modern. Karena beliau tidak pernah turut campur. Dan saya mungkin tidak ada di sini hari ini kalau orang tua saya menganggap saya kepanjangan tangannya. Mungkin saya ada di perkebunan teh, saya jadi tukang itu aja, ngurus teh di perkebunan. Ngerti maksud saya? Jadi ada perbedaan jalur sebetulnya di DNA itu. Sekalipun ada kemiripan, tapi DNA orang tua dengan anak, itu ada perbedaan jalur. Oleh karena itu, hormati anak kita sebagai tamu agung yang datang ke semesta direncanakan Tuhan, bukan direncanakan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Kalau semua orang tua salah memandang anak, semesta ini gelap Bapak Ibu. Percayalah. Kalau anak ini bawa ke semesta membawa potensi, dan potensi itu harus menjadi dirinya sendiri, dan potensi itu diganggu, diintervensi oleh orang tuanya tidak berkembang, bukankah itu yang menimbulkan konflik? Mari kita lihat nanti lebih jauh lagi. Konflik yang terjadi di rumah gara-gara orang tua menganggap anak sebagai bawahannya, menganggap anak itu sebagai dikendali otoritasnya. Ini karena tidak ada kebijaksanaan di situ. Dan kenapa saya bicara ini? Karena ini implikasinya sangat luas untuk spiritual. Coba, mohon maaf. Anak dari kecil sudah dijejali di otaknya kebencian-kebencian pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Besarnya jadi apa? Dia ketika besar akan menganggap semua orang yang berbeda dengan dirinya itu salah. Mending kalau cuma sampai di situ, dia akan menyerang orang lain yang dia anggap salah karena dia yang paling benar. Lebih jauh lagi dia akan menghalalkan darah orang lain karena dia anggap yang di luar dirinya itu salah. Bukankah kita membuat kotak kecil yang membuat anak kita menjadi sangat berbahaya, bukan? Ngerti maksud saya? Ini penting nih, makanya saya bicara agak-agak dalam nih, agak-agak luas nih. Saya tidak banyak bicara ayat-ayat Al-Quran, tapi saya ingin berbicara tentang konsep pendidikan secara umum. Makanya Menteri Pendidikan yang sekarang berpikirnya sangat luar biasa menurut saya. Dibuatlah konsep sekarang, kampus merdeka, merdeka belajar. Ada anak mengambil mata kuliah kewirausahaan sama saya. Saya tawarkan sama mereka, Anda tidak mesti kuliah sama saya. Anda magang saja di sebuah perusahaan dan besok-besok saya lihat Anda sudah punya penghasilan, saya kasih A, nggak usah kuliah. Nggak akan ada ujian dari saya. Apa kewirausahaan itu? Itu sudah lapuk. Saya tidak ngasih hafalkan buku ini, hafalkan teori ini. Nggak peduli. Pokoknya besok kamu tunjukkan pada saya kamu sudah punya usaha. Penghasilan kamu berapa, kamu sudah bantu orang tua, bantu adikmu. Nah, itulah A dari saya. Makanya saya bilang, kalau kamu cari nilai, bilang dari sekarang. Saya kasih tahu mahasiswa, kalau butuh nilai, bilang sekarang. Saya kasih A semua, tinggal nulis A, gampang kok. Tapi kalau kamu ingin ilmu, ingin pengalaman dari saya, tunggu, ada prosesnya. Jadi sistem pendidikan sekarang sudah tidak penting lagi nanya-nanya hafalan buat apa. Tulis Quran surat ayat berapa, buat apa? HP aja udah hafal. Guru agama masih kayak gitu. Buat apa? Sekarang itu semesta tidak butuh para penghafal, semesta butuh para analisis, para evaluator, para sintesa, orang yang bisa mencipta. Dan kita diutus ke dunia ini buat ngurusi dunia, para sahabat. Supaya benar ngurusi dunianya dibekali nilai-nilai ketuhanan di ruh kita. Makanya ditiupkan ruh ke dalam diri kita. Di situ ada sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Sampai As-Sabur. Pakai sifat itu ketika kamu mengerjakan urusan dunia. Dunianya pasti keren deh. Baliknya pasti ke akhirat. Pasti mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang soleh. Orang soleh itu yang mencipta. Naik pesawat. Mau pergi umroh. Merasa paling soleh. Saya tanya. Ini yang bikin pesawat nih Amerika. Gak pernah umroh. Gimana menurut Anda? Kafir, Pak. Menegasikan ya peran orang lain yang jelas bermanfaat karena ada yang salah sudut pandang pada dirinya. Betul nggak? Kalian suka begitu. Kasihan tuh teman saya nggak pernah ngaji ayah. Kenapa?
Ngurusi dunia terus. Kalau ngomong sama saya, emang tugas dia ngurusi dunia kok. Kamu aja ngurusi pengajian terus. Yang ngaji bagus, yang gak ngaji juga bagus. Giliran kamu bisa ngaji, alhamdulillah. Giliran gak bisa ngaji, gak apa-apa. Kan yang tergantung pada niatnya. Betul gak? Gak ada urusan dunia. Semua urusan bisa di akhirat kalau niatnya buat kemaslahatan umat. Paham maksud saya? Memangnya ada vaksin gitu? Kalau semua kita seperti ini? Karena ada orang yang kerjanya terus aja menyerang pemerintah. Tidak suka vaksin, gak boleh vaksin, terbuat dari ini, dari itu. Sekolah juga kagak. Ikut riset juga enggak. Betul gak? Iya. Tapi suatu saat ya, ketika dia sudah sakit lagi, antri juga tuh dia. Kita harus berterima kasih itu kepada ilmuwan. Itulah orang soleh kalau menurut saya. Diciptakanlah vaksin. Setelah diciptakan vaksin, sekalipun kita kena virus, kita tidak akan terlalu down. Betul nggak? Iya. Saya kan pernah kena virus corona setelah vaksin yang kedua. Tapi cuma 1 minggu demamnya. Dan sekarang saya masih hidup. Ya salah satunya marga lantarannya mungkin karena saya sudah vaksin. Kalau saya belum vaksin mungkin daya tahan tubuh saya tidak seperti itu. Ini maksud saya. Coba belajar mengembangkan pikiran. Positif lah, positif ya. Oke, ada nggak di antara kita yang memandang anak sebagai kepanjangan tangan kita? Ada? Ada apa banyak? Gak apa-apalah yang sudah-sudah mah. Setidak-tidaknya nih dari cucu ke sini masih bisa diselamatkan. Yang kedua, ada nggak yang memandang anak itu sebagai kompensasi? Ada? Yang ketiga, ada nggak yang memandang anak sebagai beban hidup? Begitu kita memandang anak kita beban hidup kita, maka dia akan menjadi beban bagi kehidupan kita. Sekarang, ada nggak yang memandang anak sebagai penolong kita? Ada? Begitu kita memandang anak kita sebagai penolong kita akan tuntut anak kita suatu saat akan menjadi penolong kita dan kita akan menjadi bergantung pada anak kita. Kita harus taubat nih. Bukan minta ampun, kembali ke titik awal. Tobat minta ampun, salah lagi ngaji. Tobat itu artinya balik, ya minta ampun. Kalau mau nangis-nangisan sama Allah, silakan, itu bukan tobat, itu namanya minta ampun. Minta ampun tidak identik dengan tobat. Belum tentu orang minta ampun itu sudah tobat. Kalau belum balik ke titik dasarnya, ke jati dirinya, menurut saya belum tobat. Walaupun tiap hari minta ampun. Ini masalah nih. Tobat sama minta ampun aja dianggap identik. Ya. Ya Allah, mohon ampun saya. Ah, itu minta ampun, itu bukan tobat. Tobat itu kembali ke jati dirimu yang sebenarnya. Kembali kepada dasarmu yang sebenarnya. Kembali pada ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirimu. Kembali pada jati dirimu. Itu namanya tobat. Belum tentu orang yang minta ampun itu sudah tobat. Nah, jadi kalau begitu, sudut pandang apa yang keren buat anak? Pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ulangi lagi, pandang anak itu sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita.